Panji Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam rahayu selalu dari kami RPI Raden Panji Ingsun. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa kembali lagi ya teman-teman ya. Malam ini saya akan mencoba mengedukasi beberapa hal yang berkaitan dengan pengambilan barang gaib ya. Menarik barang gaib, yang disebut menarik barang gaib itu yang berkaitan dengan trik-trik sulap ya. Ada dua versi teman-teman ya. Penarikan barang gaib itu ada dua versi ya. Tolong diingat, ada dua versi. Versi sulap kecepatan tangan ya, versi sulap dengan kecepatan tangan, dan versi sulap dengan kekuatan jin. Mengapa saya menyebutkan dengan kekuatan jin? Iya, karena di mana-mana dan sering saya melihat di pasar-pasar sejak dulu ya, sejak saya masih sekolah ya. Saya melihat acara orang yang jual jamu, jual obat di tepi jalan, terutama di dalam pasar ya. Yang banyak orang, dikerumuni banyak orang, dia menjual dagangannya, menjual jamu atau obatnya. Tapi untuk menarik perhatian pembeli ya, dia menggunakan ilmu jin. Begitu teman-teman. Adalah manusia yang berkolaborasi, yang bersekutu dengan jin. Tapi kita lihat dulu jinnya teman-teman ya. Kalau kita melihat jin, yang kita lihat itu manusianya. Manusianya bagaimana karakter manusianya ya kan? Suka bohong apa enggak ya? Kalau orang suka bohong, yang jelas jinnya pembohong. Gitu teman-teman. Sebenarnya orang-orang seperti itu dikuasai oleh jin ya. Jiwa, hati, dan pikirannya dikendalikan oleh jin tanpa mereka ketahui, tanpa mereka sadari teman-teman ya. Ada juga yang bertanya, Bang Panji, terus misalkan ada pusaka yang terpendam nih, yang nggak ada khodamnya, apa bisa ditarik dengan kekuatan, dengan ilmu, menarik barang gaib, bila mana barang itu dipendam secara disembunyikan, dipendam dengan trik rekayasa, dipendam sendiri, mengundang orang atau dukun yang bisa menarik barang gaib, ditarik. Bisa enggak? Itu bisa-bisa aja saudaraku ya. Kapan aja bisa. Jin itu bisa, mampu menarik barang apapun juga mampu dia itu. Masalah perjanjian si jin dengan manusianya itu wallahu alam, itu terserah mereka. Apa kata mereka berdua masalah perjanjiannya, entah perjanjian apa dan apa ya, kita nggak tahu. Yang jelas pasti ada persekutuan antara jin dan manusia ya. Yang berikutnya, bila ada dukun diundang ke tempat kita, dia tiba-tiba mau ya, dan mengambil barang ya yang sesuai dengan pilihan kita. Misalkan saya memendam barang berupa tombak ya, tombak biru misalkan ya, tombak pamor naga Liong atau naga emas ya. Saya umpetin ya, saya sembunyikan, saya tanam dalam tanah dengan jangkauan, dengan kedalaman setengah meter lah, setengah meter, jangan terlalu dalam ya, setengah meter kita pendem. Nah, kita undang si dukun sakti tersebut untuk mencari, menarik barang gaib. Kalau si dukun tersebut mengambil, menarik barang pusaka tersebut ya, yang ditarik itu barang yang kita pendam saudaraku, berarti dia memang memiliki jin, dan jin itu memang kelas pasaran ya. Nah, ada lagi pertanyaan lah, kalau barangnya memang asli, yang ada khodamnya ya kan, yang ada khodamnya, tiba-tiba ditarik dengan dukun tersebut, itu bohong saudaraku ya, itu bohong ya. Barang-barang pendaman lama ya, baik yang berupa emas, pusaka, patung, dan lain sebagainya, yang jelas dikuasai oleh makhluk halus ya, jin. Nah, jin tersebut melindungi, menyembunyikan barang yang mereka sukai sehingga hilang ya. Padahal tiba-tiba ada orang sakti mau mengambil barang tersebut ya. Ini juga ada dua versi saudaraku ya. Orang sakti tersebut benar-benar mengambil barang si A yang ada khodamnya apa tidak. Yang kedua, orang tersebut kalau memang memiliki ilmu penarik,
barang gaib itu adalah jin, bukan manusia itu, tapi jinnya yang disuruh mengambil, ya. Misalkan mengambil pusaka Usi Aji misalkan ya, contohnya pusaka Sumlang Gandring yang ada di Alas Purwo. Makanya saya undang siapapun juga, orang-orang yang sakti mandraguna, baik itu Botak Bustomi ya, baik itu sambung roso, sambung jiwo ya, sambung nyowo ya, sambung ayam dan sebagainya. Baik itu yang ada di Padepokan mana itu di Cirebon, baik itu Gus-Gus siapa aja, baik Gus Iblis kek ya, Gus Samsudin kek, Gus-Gus Sodok Lobang kek, monggo saya undang. Mampu tidak mereka mengambil barang yang berupa Sumlang Gandring, pusaka Sumlang Gandring peninggalan dari Empu Barada yang ada di tengah-tengah Alas Purwo di wilayah Banyuwangi yang terkenal angker, saudaraku. Fafan saja ya, Fafan saja gak mampu menariknya. Dia hanya misu-misu, maki-maki jin dan sebagainya, percuma ya kan. Maki-maki jin tuh percuma, saudaraku. Lebih baik jin dimaki-maki, rampas barangnya kalau memang dia mampu, ya kan. Kalau orang-orang sekarang ya, kalau bayi-bayi sekarang ya, bayi-bayi imut zaman sekarang ini, zaman akhir zaman ini, kan kebanyakan orangnya itu sok-sok sakti semua, ya kan. Kalau sudah sok sakti, yang jelas mereka mencari sensasi bagaimana mereka digemari para pencintanya ya, digandrungi orang, didatangi orang ya kan, dibutuhkan orang dan lain sebagainya. Akhirnya timbul hati kita itu pamrih. Yang jelas pasti ada minyak ini dan itu, ya kan. Nah, itu sudah permainan trik-trik modern, trik-trik dukun-dukun modern ya, saudaraku ya. Kemudian kita membahas tentang barang yang ada di lokasi tersebut. Misalkan ya, kita lanjutkan lagi ya. Di Alas Purwo Banyuwangi itu terkenal dengan alas yang paling gawat, paling angker ya, paling wingit. Di tanah Jawa hanya Alas Purwo, baru disusul dengan alas-alas atau hutan-hutan lainnya, termasuk hutan roban atau alas roban dan lain sebagainya ya. Moyangnya yang paling angker yaitu hutan Alas Purwo, saudaraku ya. Nah, di sana tempat nongkrongnya, istananya dan sebagainya, para demi jin dan sebagainya di sana ya. Dan itu sudah keseluruh di mana-mana ya. Kalau mau uji nyali ke sana, jangan bawa orang, sendirian aja. Katanya bisa pukulan jarak jauh. Ya, pengambil barang antik, barang gaib dan sebagainya, silakan, saya tantang. Saya ajak ke sana. Tapi saya nggak ikut campur ya. Datang aja sendiri. Saya tunggu di luar aja. Di luar Alas Purwo. Kan ada penginapan di sana. Ada pos kamling, ada peristirahatan di luar ya kan, sebagai wisata kan. Nah, di sana kan masuk warna wisata. Jadi kita di luar saja, biar yang bersangkutan yang merasa sakti mandraguna masuk langsung ke dalam. Begitu, saudaraku ya, tanpa didampingi siapapun. Di sana tersimpan sebuah pusaka peninggalan Empu Barada. Pendaman tersebut adalah sebuah tombak sakti milik Empu Barada. Namanya tombak Sumlang Gandring. Tombak tersebut dipendam seperti makam. Akhirnya orang mengenal makam Lendaur, Joko Lendaur, bukan. Kadang mbak-mbak orang-orang dulu kan nggak tahu, nggak paham ya, disangka itu makam Lendaur ya kan, karena panjang makamnya, saudaraku ya. Padahal bukan. Sedangkan di dalam makam tersebut bukan ada manusia, tapi benda yang berupa tombak Sumlang Gandring milik Empu Barada. Itu kisah terjadinya dipendamnya pusaka tersebut. Ada kisah sebuah sejarah yang sejati, sejarah alami, sejarah asli. Pecahnya Islam, terbaginya Islam atau Muslim dan Hindu Buddha. Ya, yang tetap bertahan memegang Islam, memegang agama baru Muslim Islam dan menjadi warga atau masyarakat Mojopahit yang Muslim, mereka bertahan sampai di Banyuwangi. Sedangkan yang makar, yang menolak, tetap menganut ajaran lama, ajaran Buddhisme, nah mereka melanjutkan langsung ke tanah Bali, saudaraku. Itu ceritanya panjang. Nah, begitu ya ceritanya ya. Jadi barang siapa, manusia siapapun juga yang merasa sakti, siapapun juga, saudaraku ya, yang merasa
hebat, gawat, sakti mandraguna ya. Siapapun juga tanpa terkecuali kalau memang mampu mengambil tombak pusaka Sumelang Gandring di Alas Purwo, saya pribadi Panji Ingsun akan ikut menyaksikan langsung bersama orang-orang Panji Ingsun lainnya. Begitu ya. Dengan begitu kita bisa tahu, bisa mengetahui bahwasanya itu barang asli atau barang tiruan, saudaraku ya. Karena sekarang seringkali Panji Ingsun itu melihat kejadian langsung datang ke rumah orang-orang tertentu yang tidak mungkin kami sebut namanya. Ada ya, dia memiliki amalan Islam, dia memiliki membaca ayat-ayat Quran, baca ayat-ayat suci dan sebagainya. Betul, memang ajarannya betul, cuman dia berkolaborasi dengan jin muslim. Jadi saya disuruh mengambil tanah, memang saya ikutin, saya mengambil tanah ya. Saya hadurkan ke depan orangnya tersebut, saya sendiri mengambil tanah, saya berikan ke orang tersebut, Pak Yai tersebut, begitu kan. Nah, dengan Pak Yai itu langsung dibacain doa. Doanya ya doa Islam, doa biasa, wa ila hadratin nususan. Nah begitu kan. Pertama kan ila hadratin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah, wa ila hadratin nususan, yang punya alas, yang punya tanah dan sebagainya, ini dan itu ya kan. Nah tiba-tiba mengambil barang seperti kayu, tik 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 tik, ya mungkin itu adalah isyarat memanggil temannya, jinnya, pendampingnya, jin muslim. Nah sedangkan saya nggak pernah berkedip melihat tanah yang saya ambil itu dimasukin dalam plastik ya. Tiba-tiba Pak Yai tersebut menunjuk, bukan pakai tangan, dia pegang kayu kecil gitu kan, seperti siwak, dipegang, dibongkar-bongkar tanahnya ya, dibongkar-bongkar. Tiba-tiba muncul barangnya seperti ake ya, ada keris kecil ya, dan saya tersenyum. Hebat juga ya, hebat. Mencari penghasilan itu mudah bagi mereka ya. Jadi mereka, entah itu Pak Yainya itu tahu dengan hukum atau tidak, saudaraku, karena yang dia baca adalah ayat-ayat Quran ya. Sedangkan barang yang dia ambil, menyuruh pembantunya, khaddamnya, rijalul ghaibnya yaitu jin, dia menyuruh mengambil barang yang ada di tanah itu. Ternyata si jin tersebut mencuri barang di toko pusaka, toko penjual pusaka replika ya. Akhirnya jin tersebut mengambil replika, dan saya sengaja mengambil tanah yang tidak ada apa-apanya, tanah biasa. Nah, ternyata jin tersebut sudah membodohi Pak Yai tersebut, saudaraku ya. Membodohi langsung bahwasanya oh ini ada pusaka, padahal di tanah tersebut nggak ada apa-apanya, bukan tanah makom, bukan tanah angker, bukan tanah ini dan itu, tanah biasa di samping rumah biasa, tanah nggak ada apa-apanya, tanah biasa ya kan. Nah itulah makanya sifat jin adalah satu, jin memiliki sifat kejujuran, satu kejujuran, 1000 kebohongan, itu sifat jin, saudaraku ya. Dan itu banyak, saya melihat di pasar-pasar orang jual obat juga sama. Tiba-tiba dia komat-komit entah apa, membaca apa, tiba-tiba dia menunjuk sebuah pohon kelapa, suruh ambil pohon kelapa itu, pilih salah satu. Nah begitu kan, ya udah diambil, disaksikan orang banyak, saya sendiri juga menyaksikan. Ternyata dalam kelapa itu memang udah ada segegem batu akik. Setelah dipecah batu akik, nggak ada, bukan trik ya, bukan trik, ini permainan jin. Dibuka, setelah saya lihat batunya, batu itu ternyata memang batu baru, batu buatan zaman sekarang, saudaraku, bukan batu-batu zaman lampau. Karena saya melihat goresan pembuatan batu tersebut ya, ada bahan-bahan untuk melicinkan, mengkilatkan batu. Nah, terus ada pusakanya kecil, saya lihat, waduh, ini di tempat saya ada teman saya penjual barang-barang antik yang unik-unik, saudaraku ya. Begitu, dan persis banget. Nah, kebetulan saya sejak dulu memiliki sebuah alat, bukan metal detektor. Metal detektor beda lagi, saudaraku. Saya memiliki sebuah alat yang bernama bla 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 bla, tidak mungkin saya sebutkan. Alat tersebut memang dari luar ya. Saya datangkan dari luar, kecil barangnya, mendeteksi dengan huruf atau dengan bacaan bahasa Inggris, bahasa asing ya. Tapi saya paham.
dari sifat tanah, dari sifat besi, sifat benda yang disentuh oleh kekuatan sinar laser, itu langsung baca sendiri, seperti digital. Barang ini dibuat tahun sekian, barang baru. Intinya begitu ya. Jadi nggak bisa dikibulin, saudara. Makanya saya suka dengan pusaka-pusaka zaman kerajaan dulu di rumah. Alhamdulillah banyak, dan itu sudah kami deteksi langsung. Memang asli ada zaman-zaman peninggalan Mojopahit ya, peninggalan Singosari, peninggalan Kanjuruhan, peninggalan lain di luar Jawa Timur. Saya koleksi, saudaraku ya, karena saya penggemar barang-barang yang antik asli ya. Nah, kalau seperti yang disebutkan tadi, baik itu disebutkan saudara kita Joko Are dan saya pribadi juga menyebutkan, nah itu adalah trik permainan ada dua. Jadi apa yang disebutkan itu benar semua. Ada trik permainan sulap, kecepatan tangan, keterampilan tangan, ada trik permainan jin. Begitu saudaraku. Jadi nggak usah heran ya. Saya punya paman, bukan paman, Pak D. Saya punya Pak D, orangnya masih ada sampai sekarang. Dia ketua di paguyuban, dia ketua di kelompok di kampung ya, bagian ketua umumnya Pagar Nusa ya, saudaraku. Orang Nahdlatul Ulama ya. Dia juga punya permainan trik permainan sulap tapi kekuatan jin, kekuatan metafisika. Seperti benang ya kan, kalau atraksi di Pagar Nusa seperti itu kan, ada kekebalan ini dan itu trik permainan, bukan sulap lagi tapi permainan atraksi magic gitu. Jadi kita harus paham, saudaraku ya. Jadi jangan sembarangan kita percaya pada dukun ya. Banyak loh dukun, saudaraku ya. Dukun itu banyak. Apalagi dukun-dukun abal-abal yang ada di YouTube ini bohong, semuanya bohong. Saya menjamin 99,99% itu bohong. Buset ya, bohong, dusta, penipu ya. Jangan percaya. Nah, kalau ada orang yang mengambil barang gaib, itu tidak semudah membalik telapak tangan, saudaraku ya. Barang gaib itu bagi orang yang goblok, dungu, tolol, awam, pasti percaya itu barang, wah ini barang si fulan ya kan, barang di lokasi ini. Padahal itu barang yang dicuri oleh jin di pasar pusaka, terutama pasar jual beli pusaka, itu dicuri jin. Begitu. Barang aslinya nggak mungkin diambil. Karena apa? Ada dua faktor. Barang itu juga mengandung khodam, barang itu juga mengandung kekuatan magic, barang itu mengandung kekuatan yang lebih tinggi derajatnya dari si jin pencuri pusaka tersebut, saudaraku. Satu. Yang kedua, jin juga tak mampu mengambil barang tersebut kalau memang barangnya itu berioni tinggi. Nggak sembarang jin mampu. Begitu. Itu penjabaran yang sangat dalam ya, saudaraku. Jadi membutuhkan waktu yang panjang ya untuk menjabarkan hal seperti itu agar para sahabat paham dengan semua itu. Jadi jangan mudah percaya dengan trik-trik permainan. Ada lagi teman-teman kita yang bilang kalau barangnya barang baru, nggak ada hodam, kira-kira bisa lah. Kenapa kok kembali lagi ke nol? Jadi ilmu santet, kita dikirim santet lewat jarum. Seperti itu tiba-tiba jarum masuk. Apakah jarum tersebut ciptaan era Mojopahit? Enggak kan? Nah, jarum itu produk pabrik sekarang. Ya kan, kaca itu juga produk pabrik sekarang, bukan produk Mojopahit. Di era Mojopahit bukan. Nah, kenapa bisa masuk dalam tubuh? Jangan bilang benda yang enggak ada khodam enggak bisa diambil. Bisa. Jin itu melakukan apapun bisa, asalkan sesuai dengan persyaratan yang dimusyawarahkan bersama antara manusia dengan jin tersebut. Entah ada perjanjian apa keduanya, kita nggak tahu dan kita nggak perlu tahu tentang hal itu. Nah, kita melihat hasilnya saja secara instan. Nah, itu adalah trik permainan jin ya. Dan tidak ada barang-barang lama, barang-barang lawas itu mampu diambil oleh si jin tersebut, karena barang tersebut pasti ada penunggu, pasti ada yoninya. Barang-barang asli lawas pasti ada yoninya.
Barang tersebut bisa diambil bila mana kita menggunakan alat modern yang bernama metal detektor. Ya, dengan alat metal detektor kita mampu mengambil barang tersebut. Kalau kita menemukan kita ambil, kita gali, barang sudah kita dapat, pusaka, patung dan sebagainya. Nah, ada sebuah alat lagi untuk tester. Bukan tester dukun, bukan, barang modern berupa tester. Yang saya miliki yaitu barang itu, dan saya rahasiakan. Itu buatan Belanda ya, saudaraku ya. Diberi oleh almarhum paman yang dulu pernah ada di Belanda. Itu kenang-kenangan. Insya Allah sekarang dijual di Belanda, ada sama. Bagian benda ya, benda purbakala. Bagi orang-orang museum juga ada yang punya, pasti itu. Nah, setelah saya tes, udah ketahuan langsung tahunnya kisaran begini, tahun 1200, 1300, 1600, begitu saudaraku. Kalau barang baru ketahuan tahun 2021, begitu ya. Jadi jangan dulu yakin dan percaya dengan trik-trik permainan, apalagi di YouTube ya. Di YouTube itu hanya trik-trik permainan saja untuk menarik perhatian pembeli, menarik perhatian pemirsa, menarik perhatian penonton ya, menarik subscribe ya, menarik hasil dan sebagainya ya. Jadi tolong dipahami baik-baik ya saudaraku ya. Nah, terus yang sambung rosok gimana? Sama aja, dia pakai trik. Jangan mengaku sakti lah. Kalau memang mengaku sakti, langsung dengan Panji Ingsun berhadapan langsung, berdua aja. Siap kapan aja Panji Ingsun. Kalau berdua ya, nggak usah diliput pakai kamera, berdua langsung. Kalau memang dia jago mengambil barang asli gaib 100%. Dan saya tidak mungkin ketinggalan membawa sebuah benda warisan dan benda andalan. Tapi dengan syarat, kalau setelah barang dideteksi atau ditester ya, dites ternyata barangnya baru dan saya juga curiga dengan barang itu, jangan sakit hati ya, jangan marah bila kepalanya saya pentung. Dijamin saya pentung saudaraku ya. Kalau perlu sambil sandal saya tabuk ke mukanya. Saya paling nggak suka dengan orang-orang seperti itu yang sok-sok sakti ya kan, sok-sok hebat ya. Begitu. Kalau memang melakukan trik-trik permainan ya trik-trik aja lah, bilang aja ini permainan ya teman-teman ya, ini trik ya, ini trik sulap, ada, dikasihlah edukasi yang baik begitu, agar masyarakat yang awam paham begitu ya. Sama aja Botak Bustomi, apalagi dia memang raja settingan sejak awal. Cuman yang paling bikin saya enek gitu, sambung rosok ya, sambung rosok dan rosok lainnya banyak ya saudaraku ya. Jadi ya itulah, malas untuk membahas mereka itu sampah ya. Jadi edukasinya begitu agar para sahabat bisa paham dan mengerti ya. Trik-trik permainan yang berupa penarikan benda pusaka, kita melihat dulu pusaka seperti apa yang ditarik ya. Kalau pusaka yang keluar, pusaka sekarang replika, itu adalah penipuan, pendobolan ya. Satu. Yang kedua, kalau yang ditarik tidak sesuai dengan apa yang diinginkan si pemilik, misalkan bermimpi begini, nah, ternyata ditarik barang lain, itu berarti sama aja jinnya jin pembohong, orangnya juga ikut bohong, dusta ya, bin harat ya. Jadi intinya itu pembodohan, pendobolan, penipuan dan menipu. Jin tidak mampu menarik, mengambil barang asli terpendam, pendaman lama, karena di dalam benda tersebut tersimpan yoni, dan kita nggak perlu tahu yoni apakah itu, karena pemilik benda tersebut yang jelas mereka orang yang mempunyai keyakinan sugesti yang tinggi. Sugesti itu melahirkan sebuah kekuatan energi, entah itu positif atau negatif. Yang jelas energi tersebut akan mengalir pada benda tersebut, saudaraku. Jadi nggak semudah membalikan telapak tangan ya. Dan saya jamin 99,99% jin tidak mampu mengambil barang asli antik kecuali digali, saudaraku.
Begitu ya. Itu aja penjelasan dari kami, Raden Panjingsun. Semoga bisa bermanfaat. Bila ada yang perlu ditanyakan, monggo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton acara kami. Salam Rahayu dari kami, Panji Nusantara.